Seorang pemuda penjual es kelapa muda bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Panen perdana udang Faname Indonesia Naval Aquagriculture Program 1 di Jembrana, Bali disaksikan langsung Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Jika hatimu banyak merasakan sakit, maka belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit tersebut pada orang lain. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi awal pekan Senin 18 April 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Panen perdana udang Faname Indonesian Naval Aquagriculture Program 1 di Jembrana, Bali disaksikan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Kami sengaja datang dengan Pak Bupati, ini kan panen perdana. Jadi dari sekian lama kita menunggu hasil yang sudah diobservasi, yang sudah dikerjakan oleh teman kita Pak Jo ini. Kita buktikan hari ini, mudah-mudahan semua sukses. Tapi dari sampel yang tadi kita ambil memberi harapan kepada kita lah untuk ini kita kembangkan ke depan. Dan insya Allah kalau ini bisa kita kembangkan, saya yakin akan mampu berperan di dalam meningkatkan perekonomian negara ya. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi Nyonya Wi Ahmadi Heri Purwono beserta rombongan menyaksikan panen perdana udang Faname di Kampung Bahari Nusantara di lokasi Indonesian Naval Aquagriculture Program INAP 1, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Wakasal beserta rombongan usai panen raya juga meninjau hasil budidaya anggur laut dengan pupuk yang diambil dari limbah udang Faname. Program INAP merupakan program andalan Kampung Bahari Nusantara yang diciptakan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat guna mendukung perekonomian nasional. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 5 Surabaya meninjau budidaya lobster di Kampung Lobster Banyuwangi, Jawa Timur. Bertempat di Kampung Lobster Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya, Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi didampingi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori meninjau budidaya lobster. Budidaya lobster ini merupakan kolaborasi nelayan setempat dengan perusahaan swasta nasional PT Teras Samudra Sejahtera Chandra yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat maritim yang ada di Banyuwangi, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui budidaya hasil laut. Seorang pemuda penjual es kelapa muda, Ika Laksamana Utama, bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Seperti apa perjuangan putra daerah Banyuwangi ini dalam meraih mimpinya? Mari kita saksikan berikut ini. Semangat pemuda penjual es kelapa muda yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Perkenalkan Ika Laksamana Utama, putra asal Kabupaten Banyuwangi yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Dika yang beralamatkan di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya Dusun Kerajaan Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi itu saat ini menjadi tulang punggung keluarga selama ayahnya masih sakit dan sang ibu bekerja sebagai buruh pabrik kayu di Surabaya. Keseharian sulung dari tiga bersaudara itu adalah mengurus pekerjaan rumah, berjualan es kelapa muda, serta harus ikhlas dan rela merawat ayahnya yang baru saja mengalami kecelakaan kerja, mengurus adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6,
dan merawat adiknya yang berumur 3 tahun yang saat ini masih mengalami gangguan perkembangan. Tinggal di Rogo Jampi, Banyuwangi. Sekolah di Serga Muhammadiyah 1 Menteng. ambil jurusan apa deh? Siap, ambil jurusan teknik komputer jaringan. Cita-cita Saya menjadi tentara nasional Indonesia, yaitu melalui Angkatan Laut. apa kepingin jadi angkatan laut? Siap, supaya bisa mengangkat derajat orang tua dan juga bangga kepada Angkatan Laut, bisa menyalurkan jiwa dan raga saya untuk membela negara. Putra sulung dari pasangan Bapak Budi Laksono dan Ibu Tri Utami itu saat ini tengah mengikuti proses seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Jalan Raya Situbondo, nomor 54, Ketapang, Banyuwangi. Harapan kedua orang tua untuk Tika semoga selalu diberikan kesuksesan dalam meraih cita-citanya yang ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika, Ikatan Motor Indonesia dan Komunitas Roda 4 Mimika berbagi takjil. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika dan Jalas Nastri bersama Ikatan Motor Indonesia Korwil Mimika serta Komunitas Roda 4 Mimika Sabtu sore melakukan kegiatan sosial berbagi hidangan buka puasa sebanyak 2.000 kotak kepada masyarakat khususnya umat muslim di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Pembagian hidangan berbuka puasa atau takjil tersebut dipusatkan di Jalan Yosudarso depan area Pasar Lama. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Timika, Letkol Laut Plaut Apriles Lusein Sukirno, didampingi istri Nyonya Shanti Apriles Lusein, bersama Ketua IMI Korwil Mimika sekaligus Ketua Komunitas Roda 4 Mimika, Tanzil Asari, serta diikuti seluruh ketua dan anggota klub-klub Roda 4 yang di Mimika. Bravo Zulu, KRI Teku Umar 384 selamatkan 10 ABK kapal motor Angke Jaya 2 yang terbakar. KRI Teku Umar 385 yang tengah melaksanakan operasi patroli keamanan dan kedaulatan di laut berhasil selamatkan 10 orang awak kapal penangkap ikan kapal motor Angke Jaya 2 yang terbakar hebat di perairan Teluk, Jakarta. Komandan KRI Teku Umar 385, Letkol Laut Plaut Faisal Yanova Tanjung, menyampaikan bahwa proses evakuasi dimulai saat melihat kepulan asap dari kejauhan, lalu melakukan pendekatan dan identifikasi kontak secara visual. Kondisi kapal yang terbakar hebat mengakibatkan KRI Teku Umar tidak dapat berbuat banyak untuk memadamkan api yang telah membakar sekitar 80% bangunan kapal penangkap ikan tersebut. Selanjutnya 10 awak kapal tersebut dititipkan ke kapal ikan lainnya, kapal motor Blessing 03, yang saat itu melintas di sekitar lokasi kejadian menuju Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Penyebab kebakaran dan perkiraan besarnya kerugian masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Gerak cepat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari amankan 3 kapal yang sedang berlayar tanpa dokumen yang sah.
Dengan menggunakan kalabengki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari berhasil mengamankan 3 kapal yang diduga tidak memiliki dokumen sah sesuai peraturan UU Pelayaran. Penangkapan tersebut dilakukan saat kalabengki sedang berpatroli di perairan sekitar Kendari pada hari Rabu 13 April 2022 yang lalu. Ketiga kapal yang ditangkap tersebut adalah kapal TB Marina 14, TK Marina Power 3009, TB Beipe 2, TK Bian 2, TB Brau 22, TK PSPM 22 yang seluruhnya bermuatan berupa nikel ore. Ketiga kapal tersebut sedang melaksanakan pelayaran dari perairan Marombo menuju Morowali. Setelah dilaksanakan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan pelanggaran bahwa kapal berlayar dengan dokumen yang tidak sah dan beberapa sudah kadaluarsa. Saat ini untuk seluruh kapal ABK Nakoda dan barang bukti lainnya kita legokan dekat pelabuhan Molawe, Konawe Utara, tidak jauh dari sana. Ini akan kita tangani tentunya sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. KRI Banjarmasin 592 sukses jalankan misi Serpas Yonif TNI Angkatan Darat. Minggu 17 April 2022, KRI Banjarmasin 592 yang dikomandani Letko Laut Pelaut Bambang Purnomo melaksanakan debarkasi pasukan dan material Batalion Infanteri Mekanis 521 Dadahayoda. Upacara militer penyambutan purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 5 Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto. Dalam sambutannya, Panglima Kodam 5 Brawijaya mengucapkan selamat datang kepada seluruh prajurit baik dari unsur KRI Banjarmasin 592 maupun prajurit Yonif Mekanis 521 Dadahayoda. Dan tidak lupa Pangdam 5 Brawijaya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah keselamatan dan kesehatan yang telah diberikan sehingga seluruh prajurit berikut materialnya tiba dengan selamat di Surabaya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, KRI Banjarmasin 592 sudah tiba kembali di Pangkalan Surabaya. Tugas kita menggeser pasukan dari Papua ke Tarakan dan Surabaya berhasil dilaksanakan dengan zero accident, ungkap Komandan KRI Banjarmasin. Netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Peka Jalasena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda hanya di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Serta tetap mematuhi 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.